Jadi ada kalau di Surabaya Sidoarjo total perumahan sekitar 10. Seperti itu. Kalau yang saya apa yang kamu cari? Dari yang syariah itu kami verifikasi lagi. Jadi tidak semua orang bisa kerjasama. Jadi ada verifikasi, yaitu ada 2 metode verifikasi, yaitu standar syariahnya, lalu yang kedua tentang kelayakan bisnisnya. Karena di luar sana memang banyak ngaku syariah, tapi ternyata bisnisnya kacau. Jadi bisa jadi proyek itu macet. Kelayakan bisnisnya itu berarti prospek dari lokasi itu. Enggak, cash flow-nya kalau kami lihat. Cash flow-nya siapa? Cash flow-nya developer. Kita sampai tahu karena kan ada harga. Jadi harganya segini, serat harganya misalkan 200 juta, terus DP-nya 30 juta, terus angsurannya 2 juta, terus dia ngomong serat terima 1 tahun, misalkan seperti itu. Kalau saya lihat data ini, wah ini pasti macet ini, saya nggak mau ngambil ini. Jadi ada verifikasi di sana. Sudah mulai first-time itu. Iya. Tulisan yang tadi, yang 5 tadi, tulisan sebelah kanan. Satu, understanding business process, ya kan? Yang kedua, understanding value chain. Yang ketiga, how to create a ton of money. 4, benchmarking. Jadi prinsipnya begini mas, jadi tema CCG kita adalah skill up revolution 400%. Skill up revolution 400%. Berarti kalau begini 150 juta berarti paling tidak harus 600 juta ya, 600 juta. Tapi kita nggak bicara tahun ini, harus bicara paling tidak 2020 Januari. 600 juta. Kecil. Karena itu pertanyaannya tadi adalah karena kalau hanya di Malang di Sidoarjo Surabaya hanya 10 perumahan syariah, maka dia harus punya listing 100 perumahan syariah. Maka harus ke Madiun, Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, apa gitu. Dan konversi konvensional ke syariah. Berarti Anda harus jadi konsultan untuk konversi sistem konvensional ke syariah. Nah itu nilai tambahnya. Ya. Jadi understanding proses bisnis. Nah, berarti kan dirimu akan menjadi, oh ini kok sulit dijual. Ayo kita konversi untuk perumahan ini. Ayo kita pasarkan secara syariah. Kan gitu. Understanding proses bisnis nomor 1. Isi proses bisnisnya, ayo kita. Lalu Anda yang mere-engineering, bisnis proses re-engineering. Inti re-engineering itu apa? 5 itu, faster, dipercepat, better, diperbaiki, bigger, diperbanyak manfaatnya, easier, dipermudah prosesnya, cheaper, dipermurah biayanya. Itu re-engineering, 5 itu. Kemudian yang kedua, value chain. Value chain mas, bukan value chain. Chain, rantai nilai. Rantai nilai itu gini. Tadi kita barusan di Mas Ruli. Ya. Itu orang-orang Kaplingan itu beli tanah 20 juta dijual 150 juta. Lalu digunakan untuk membayar paving. Kayak gitu. Itu value chain. Jadi bagaimana mata rantai nilai itu? Tadi kita periksa ada dia kulaan gerasak dari gunung mana? Silver. Jadi apa yang mata rantainya paling mahal? Yang paling murah apa? Silver datang ada yang membeli, ya kan? Ya mata rantai nilainya kan nggak banyak. Tapi kalau ya katakanlah bunga potong datang dipotong ini dijual di hotel mahal. Itu berarti mata rantai nilainya tinggi, rantai nilainya tinggi. Nah, value chain, bagaimana orang bisa jual rumah dengan harga mahal? Sistem kitnya, tamannya, apanya kan gitu. Jadi mata rantai nilai, pelajari supaya rumah bisa dijual lebih mahal. Itu namanya value chain, ya kan? Supaya komisimu bisa lebih banyak. Jangan hanya komisi penjualan, komisi yang tadi konversi sistem pembayaran dari konvensional ke syariah.
Wah, tambah 2%. Apalagi tambah 2%. Pokoknya tetapkan angka akurasinya. Saya ingin kita dapat 10%. Harga saya minta dinaikkan. Gitu. Tapi komplek kita perbaiki. Kompleknya ya perumahan. Kami jual perumahan. Kami nggak jual rumah. Kami jual perumahan. Beda nggak? Kami nggak jual rumah. Kami jual perumahan. Berarti jual komplek. Jual konsep. Jual konsep. Itu. Nah itu value chain. Yang ketiga, how to create a ton of money. Piye gawe duit gede. Maka Sidoarjo 10. Oh, cari yang lain. Kita mesti listing 1000 proyek. Sudah titik, mana temu mana bilang 1000 proyek, tulis yang besar-besar sini. 2020 harus tercapai. Omset kita harus sekian, penjualan kita berapa tadi? 30, kekecilan 300. Gitu, jadi akurasi. Lah, kok jual 30 bahagia? Wong perumahan begitu banyak yang nggak laku. Kenapa nggak yuk datang? Saya konsultan marketing. Saya konsultan konversi konsep perumahan. Saya agensi properti. Betul? Nanti membawa 3 konsep sekaligus. Ya. Berarti akurat kamu buat target. Itu sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Cari yang mangkrak. Ayo. Permak kita jual harganya sekian. Kita perbaiki ini. Mau kamu keluarin anggaran. Saya kontrol. Misalnya gitu. Yang ini perbaiki. Ayo kita jual ulang. Nah, gitu. Jadi semacam ya apalah rebranding segala macam di konsep. Jual konsep. Jual desain. Gitu. Nah itu mesti diberesin. Kemudian yang keempat benchmark. Temu harus punya 100 konsep perumahan paling laku di Jawa Barat, di Jakarta, di kota menengah, di kota kecamatan, di luar negeri, di Malaysia, di mana? Mau di benchmark mana? Gitu. Selain yang Ciputra segala macam, kami kemarin keliling 30 provinsi dengan Ustaz. Kita mengamati semuanya, termasuk semua komplek yang punyanya Citraland, punyanya Ciputra. Betul nggak? Selalu ada kuda, selalu ada apa gitu kan? Jadi tanah sejelek apapun laku dia jual. Kompleks sejelek apapun dia laku dia jual. Selain kekuatan brand, itu adalah kekuatan konsep. Yang mau benchmark siapa? Sekarang cek komplek perumahan. Oke, ada perumahan hanya dengan 20 unit, betul? Kita kategorikan apa? Oke, perumahan dengan satu tempat 600. Nah, kita kategorikan apa? Siapa marketnya? Berarti nanti you masuk ke segmentasi kan? Berarti untuk rumah dengan harga sekian itu harus kita jual dengan gini. Karena yang beli pasti begini. Gitu. Rumah-rumah yang saya punya sekarang yang Camp King Sulaiman itu punya developer dulu 1000 meter. Bangkrut. Jual murah saya. Beruntung dapat itu. Jadi banyak kasus seperti itu. Saya punya teman jurusan fisika, guru, suka membeli tanah-tanah seperti itu. Pada 500 meter, 1000 meter, 600 dia beli. Dia bangun, yang ini. Tapi kesulitan menjual. Misalnya gitu. Nah cari itu problem. What's the problem? Problem konsumen, problem developer. Aku solusinya. Kan gitu. Di situ ada apa? Konsumen kenapa nggak beli? Kalau sanggup, kemampuan, harga, kecocokan, apa lokasi, apa pasti ada banyak ilmunya di digital. Kemudian roadmap menuju tadi 1000 project. Kalau masing-masing 100 berarti 100.000 listing unit gitu. Dan sekian klaster klasifikasi. Maka target digital marketingnya clear, betul nggak? Apa itu istilahnya? Pokoknya ini jual ini untuk ini, saya tahu.
Kalau nawarin rumah ke Pak Dokter Abraham itu mesti rumah yang kayak gini untuk investasi untuk ini, misalnya gitu. Kalau nawari orang yang baru menikah apa ini, nah itu begini klasifikasinya. Pasti nanti Anda punya desain marketingnya yang cocok. Nah itu yang sebelah kanan. Jadi nomor satu sekali lagi Anda pahami bisnis prosesnya. Bisnis proses itu bagaimana kafling jadi uang, bagaimana rumah jadi uang, dan bagaimana konsumen mengeluarkan uang sampai dia dapat barang. Itu bisnis prosesnya. Yang tadi itu, ingat, solusi terintegrasi. Coba itu, pikiran itu. Solusi terintegrasi. Ya, marketing, desain, konsep perumahan, ya, bagaimana di situ dibangun agar orang nyaman tinggal, penamaan. Kalau nggak cocok aku, nanti semua akan ikut ente kan. Namanya apa ini? Gini. Itu desainnya kaku. Saya minta di gini. Nah, gitu misalnya. Jadi betul-betul solusi terintegrasi. Nah, value chain. Value chain itu kenapa kok mesti pelajari? Karena di situ ini dulu tanahnya beli berapa, istilahnya berapa, bagaimana dan seterusnya. Sehingga Anda bisa bilang saya minta di price-nya sekian, tapi tambah sekian, kasih gimmick apa, kasih apa, misalnya gitu kan, selesai. Nah, setelah itu muncul roadmap. Tadi sudah saya bilang kan, 1000 lokasi, 1000 project, 100.000 listing unit, jadi 100.000 ya kan. Tapi you sudah bagi ke 10 cluster sesuai dengan segmen yang mau dibidik. 10 cluster sesuai segmen yang dibidik. Bisa disebut dengan cluster A, B, C, D. Kalau hotel ya hotel bintang 5, bintang 4, bintang 3, bintang 2, bintang 1, melati 1, melati 2, melati 3, misalnya gitu. Jadi kita punya 10. Gitu. Kita kalau nemu konsumen udah menikah berapa lama, sudah punya anak belum, sudah bekerja berapa lama, gajinya berapa, di mana pekerjaannya. Nah, nanti Anda akan nemu itu dari segmentasi tadi. Ada targeting pada siapa, rumah-rumah ini harus saya jual, ya kan? Setelah tahu itu, lalu Anda membuat positioning, artinya bagaimana Anda dipersepsikan oleh publik. Ya, kalau apa tadi? Rumah halal Nusantara, ya. Rumah halal Nusantara. Nah, itu menurut saya kurang menjual. Menurut saya ya. Jadi saya tidak ingin berpendapat yang membuatmu bangkrut kedua kalinya. Ya. Jadi nama itu kadang-kadang keren banget, tapi terlalu berat bebannya. Rumah halal Nusantara, dan langsung orang asosiasinya nggak langsung ke situ, gitu. Tidak langsung ke saya, agensi properti syariah. Rumah halal Nusantara, wah ini tempat sertifikasi halal, bukan, gitu kan? Seperti kan rumah perubahan ya, Nusantara, gitu kan, misalnya rumah halal Nusantara. Oh, di sini tempat. Nah, itu tidak mudah dan tidak cepat dipersepsikan, gitu kan? Jadi ya, tapi itu bahan berpikir saja. Tapi yang penting berhasil, ya kan? Buat jenengi opos oleh. Yang penting tadi 1000 project, 100.000 listing. Saiki laku seket, besok listing harus kembali ke 100.000. Satu komplek, ya. Ini kemarin saya namanya Pak Mahrus, itu dia bikin bandara apa namanya, bandara regensi atau apa. Dia jual ke perusahaan-perusahaan per cluster. Cluster ini dia jual, cluster BNI, satu gang ini, satu ini. Gitu. Makanya cluster BNI juga. Iya. Untuk karyawannya, untuk pensiun, untuk ini, jadi banyak sekali ini. Yang penting tadi segmentasi, targeting, positioning, bisnis proses yang dipelajari, value chain yang dipelajari. Jadi nanti semua pengembang mencari dirimu, karena kamu memberi solusi terintegrasi, gitu.
pelajari 100 desain rumah terbaik di Nusantara. Nah, gitu. Jadi mungkin Nusantaranya itu berarti itu mesti agensi seluruh Indonesia. Ya, ya. Jadi sekarang yang di benchmark siapa kalau itu? Banyak kan yang di benchmark kalau di Indonesia kan, yang rumah-rumah model jualan kayak kamu kan banyak. Yang sudah omsetnya gede banget juga banyak. Ya, kumpulin itu pelajari. Ya, supaya Nusantaranya itu maksudnya di situ. Kenapa namanya Nusantara? Kami melayani seluruh Indonesia. Pemilik ibu-ibu pemilik kos, ibu-ibu yang anaknya kos, yang kami punya sekitar 100 kamar, yang kos Batam, Jawa Barat, Jakarta, itu nanti kalau lulus nggak pulang, langsung beli rumah. Nah, berapa kos di Malang, di Surabaya, di Sidoarjo, anak-anak kos itu banyak sekali, dan mereka orang tuanya pengen punya rumah. Nah, rumahnya siapa untuk mereka siapa? Gede banget. Nah, tapi harus disiplin eksekusi. Nah, berarti kan multi arah. Cari listing proyek, betul? Cari tenaga sales. Apalagi kalau pakai sales, ya berarti kan dibagi-bagi tuh komisinya. Komisi segitu jadi kecil lagi. Saya dulu pernah belajar di era. Jadi saya sedikit tahu itu. Ya. Nah, kemudian tindakan ada kuatnya apa? Tindakan ada kuat itu apa? Tindakan yang memastikan kalau kamu lakukan ini pasti konsumen itu membeli. Jadi ada orang datang, Mas, aku mau membeli rumah, kan pasti punya duit. Paling nggak uang muka, paling nggak penghasilan rutin. Tindakan ada kuatnya apa? Karena itu tadi segmentasi. Kalau dia pengeluarga muda, anaknya sekian, gajinya sekian, kamu selalu punya skema. Pasti kan, misalnya pakai apa itu kan, terus langsung kalau ibu angsurannya sekian. Rumah ini bisa diangsur dengan sekian, secara syariah. Jadi tindakan ada kuat. Lalu supaya pengembang itu pasti mendaftarkan proyeknya ke dirimu apa? Coba. Gitu kan? Kan pasti penjualannya lancar, pembayarannya lancar. Nah, itu dibuat SOP-nya, kriteria kinerja standarnya itu seperti apa? Gitu, ya kan? Terutama standar kinerjanya. Yang nanti masalahnya makan nulis di situ. Yang ada kinerjanya tadi tulis di situ. Sudah ikut 5 kali, masuk nggak iso ya kan? Kita uji ya. Cari dulu, langsung batu. Langsung bersih. Ya. Jadi tindakan adekuat itu begini. Kamu harus bangun sistem kerja. Ya, ini intinya pada sistem kerja. Sistem kerja. Membangun satu sistem kerja yang kalau itu dilakukan oleh tim kita, tujuan pasti tercapai. Sama kalau Pak Dokter contohnya mau operasi apa? Lakukan seperti ini, kamu masih sembuh jantung. Iya, tapi lebih ke bukan sekedar SOP, ke adekuatnya itu, tindakan adekuat. Sama dengan orang nyebar brosur sudah disebar, sudah tersebar, sudah. Kepada siapa, caranya nyebar bagaimana, sering tidak adekuat. Ya, jadi di situ tindakan adekuat itu sistemnya seperti apa, pengaturannya, tim yang melakukan siapa, lalu standar kinerjanya apa. Jadi kalau kan ada cerita di dokter gigi di Jakarta itu, yang pasiennya ramai, karena setiap diperiksa seperti kalau saya cukur di satu tempat, di apa namanya? Pullman. Di sini kayak, waduh seneng itu dicukur sama si. Oh gitu, seneng orang.
ternyata dokter gigi di Jakarta itu yang ramai banget begitu. Oh, gigi Anda diterangkan ini ya. Nah, gitu. Ya. Jadi itu tadi kinerjanya itu. Jadi tadi saya mengunjungi Laksmi Wedding. Iya. Saya bilang gini sambil saya guyon nih. Saya kemarin baru saja makan misalnya kangkung crispy di Daun Lada. Daun Lada. Surabaya, di tempat yang mewah. Di Malang di Transmart, Daun Lada. Daun Lada makan kangkung crispy. Kemarin saya makan kangkung crispy juga di warung makan Pak D. Harusnya enak modal kan? Tapi di Daun Lada kita dilayani pria yang Bapak ini gitu. Hah? Di warung Pak D kita dilayani ibu-ibu jalannya aja diseret sepatunya. Jadi gitu ya. Jadi sistem pengaturan sudah oke, kinerja sering tidak diatur. Tadi di Laksmi, orang kalau datang ke Laksmi mau sewa baju mantan itu suasananya gimana? Gembira. Ya, tapi nggak ada orang gembira belas sama lomba tadi itu. Kan mestinya, kalau saya sudah mulai dari depan satpam dulu. Satpam, masya Allah, dua-duanya cocok jadi satpamnya. Pabrik apa ya kira-kira ya? Pabrik batako cocok bener. Loh bener ini saya tidak ini. Jadi artinya begini, ini bukan menghina siapa-siapa. Tadi juga langsung saya omongkan. Langsung saya omongkan ke mereka. Masuk Laksmi, bajunya bagus-bagus. Ya, orang lagi bergembira mau menikah. Tapi satpamnya ya tidak cocok. Net value-nya tidak cocok. Nah, kemudian yang keempat konsisten progress winning metric. Nah, winning metric ini yang penting. Coba jelaskan Mas winning metric. Kira-kira winning metricnya ini apa? Winning metricnya dari penjualan terbanyak. Winning metricnya itu ya bagaimana metrik yang you bisa win. Penjualan terbanyak di masing-masing partnernya. Kan kalau partnernya 80% kan senang. Jadi akhirnya pasti dijadikan sebagai priority di situ. Ya. Metriknya, angka-angkanya. 80%. Yang sudah terjadi 80%. Ayo apa lagi? Listnya berapa? Listing projectnya berapa? Presentasi hariannya berapa? Per sales berapa? Ayo. Semacam common measurement, Mas. Jadi misalnya